Insyaallah pada series ke-106 ini kita akan mengangkat tema mengenai model pendidikan Al-Hikmah dalam Al-Quran dalam surah Al-Luqman ayat 12 sampai kepada 19. Insyaallah bersama beliau Al-Mukarram Ustaz Beta Pujangga Mukti SPD MSOD SC. Saya nggak bisa baca Ustaz. Masya Allah. Baik. Berbagai krisis yang kita hadapi dalam kehidupan ini sebenarnya kita kehilangan satu hal yang sangat bernilai, yakni bernama al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mendapat hikmah, maka dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Baik, tanpa panjang kali lebar, insyaallah kami akan segera mulai. Sebelum itu, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jemaah kuping haji yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita berkumpul nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Kami persilakan kepada Al-Mukarram Ustaz Beta Pujangga Mukti Al-Magister, falyatafaddal alaihi mashkura. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sedikit oleh-oleh dari Malaysia selama setahun ini saya belajar, saya meneliti dan juga berkomunikasi dengan beberapa organisasi Islam di sana, termasuk lembaga-lembaga pendidikan di sana. Salah satunya adalah organisasi ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang salah seorang tokohnya, tokoh pendirinya, yaitu Datuk Anwar Ibrahim, yang sekarang alhamdulillah diangkat berkat perjuangan panjangnya sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi sekitar tahun 70-an organisasi ini dibangun, dan kemudian melalui tangan-tangan pikiran-pikiran tokoh-tokoh di organisasi ABIM ini muncullah lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu tokohnya adalah Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadzil. Nanti boleh dicari di internet atau di YouTube. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendengarkan ceramah-ceramah beliau dari masjid ke masjid, Ustadz Siddiq Fadzil, beliau sudah almarhum, sudah meninggal tahun 2021, ya. Jadi 2 tahun yang lalu. Jadi beliau, salah satu pemikiran beliau yang sekarang saya teliti dan sudah dikembangkan sehingga menjadi satu model pendidikan di Malaysia. Alhamdulillah, anak beliau, anak Ustadz Siddiq Fadzil ini bernama Fadlina Siddiq, sekarang menjadi Menteri Pendidikan di Malaysia. Jadi model pendidikan ini sudah dibawa dan kemudian menjadi satu sistem pendidikan di Malaysia. Nama model pendidikannya adalah model pendidikan Al-Hikmah. Model pendidikan Al-Hikmah ini diambil, ya, diintisarikan dari khazanah Al-Quran dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Sebenarnya ada 9 nilai dan 14 kompetensi. Tapi saya rangkum saja menjadi 6 komponen. 6 komponen. Mudah-mudahan waktunya cukup nanti. Kalau nanti tidak cukup, waktunya sudah habis, kita lanjutkan tahun depan. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fikri dalam surat Al-Baqarah itu, ya, bahwa Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki, dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan hikmah, ya, diberikan satu ilmu yang tinggi dari Allah sehingga dia bisa menyingkap rahasia-rahasia di balik segala sesuatu. Pada kesempatan ini, sebelum kita nanti masuk kepada komponen-komponen atau nilai-nilai dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19 ini, coba kita
melihat dulu apa makna takrif dari kata al-hikmah ini. Dalam Quran, kata hikmah ini disebutkan sekitar 20 kali. Di dalam Quran, kata hikmah ini disebutkan sekitar 20 kali. Ada yang dikaitkan dengan hikmah, dikaitkan dengan ulul albab. Jadi orang-orang yang berhikmah itu, orang-orang yang dikaruniai hikmah itu disebut dengan ulul albab. Albab itu jamak dari kata lub. Lub itu artinya hakikat sesuatu. Jadi albab itu artinya orang yang diberikan karunia Allah untuk mengetahui banyak segala sesuatu. Atau para mufasir menjelaskan definisi ulul albab ini adalah orang yang dibekali akal, dibekali ilmu yang berlapis-lapis. Sehingga dia banyak mengetahui sesuatu dan hakikat tentang sesuatu. Kemudian ada juga beberapa ayat yang menjelaskan kata hikmah ini dengan basiroh. Hikmah dengan basiroh. Basiroh ini adalah mata batin, nurani yang bersih, sehingga karena basirohnya bersih, sehingga pandangan mata batinnya ini bisa melihat perkara-perkara yang mungkin orang lain tidak lihat. Bisa menyingkap sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. Kemudian ada juga kata hikmah ini dikaitkan dengan ilmu. Jadi tidak mungkin orang yang punya hikmah dikaruniai hikmah kalau dia tidak punya ilmu. Maka urutannya adalah berilmu dulu. Maka dengan ilmu itu, dengan makrifat itu, maka kemudian kita bisa sampai kepada hakikat. Kemudian juga ada kata al-hakim, sang pemilik hikmah. Sang pemilik hikmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata al-hakim ini dalam Quran disebutkan sekitar 97 kali. Nah, maka hikmah ini sumber rujukannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Quran itu adalah sumber hikmah, sumber kebijaksanaan. Dari aspek bayaninya, di Al-Quran itu, dari aspek bayani, dari aspek katanya, penjelasannya, itu berhikmah. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Quran, tidak hanya artinya, tapi kemudian memahami maksudnya, mentadaburi inti patinya, maka akan menemukan hikmah di dalam bayan, penjelasan-penjelasan dalam Quran itu, dalam firman Allah itu. Jangankan orang yang sudah beriman, orang-orang yang belum beriman saja pada masa Rasulullah SAW, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu juga takjub. Umar bin Khattab saja ketika mendengarkan adiknya membaca surat Toha itu, kemudian bergetar hatinya, pedang yang dibawanya kemudian jatuh, dia merasa ini bukan ucapan manusia, ini ucapan Allah, ucapan Rabb yang maha tinggi. Kemudian dia masuk Islam. Begitu juga Abu Jahal itu, Bu. Abu Jahal itu sehari-hari kan dia mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Quran. Alah, apa ini? Quran ini kan dari Muhammad saja, ini ucapan Muhammad saja ini. Jangan dengarkan Muhammad. Quran ini hanya menipu saja, penipuan. Tapi Abu Jahal ini punya kebiasaan menarik. Kebiasaan Abu Jahal itu kalau menjelang subuh, jadi Rasulullah setelah sholat tahajud itu, kemudian menunggu waktu subuh, Rasulullah
membaca Quran. Itu Abu Jahal itu kebiasaannya itu mindi-mindi gitu, ya mindi-mindi datang ke rumah Rasulullah untuk nguping. Nguping ingin mendengarkan Quran. Karena waktu itu memang orang-orang Arab itu kan punya sastra yang tinggi. Bahkan mereka membuat syair-syair, kemudian dilombakan, yang menang nanti dipajang di dinding Ka'bah. Jadi hari-hari mengolok-olok Quran, tapi ternyata kebiasaannya takjub juga, ini bahasa Quran tinggi sekali, sangat berhikmah. Makanya kemudian setelah Abu Jahal diikuti juga pengikut-pengikutnya tanpa sepengetahuan Nabi. Nah, tapi kemudian mereka bersepakat, wah ini kalau diteruskan nanti kita dapat hidayah nanti. Jangan diteruskan, dah mulai besok jangan datang lagi mendengarkan Quran. Sebagian dari mereka mendapat hidayah, tapi Abu Jahal tetap tertutup hatinya. Makanya kemudian setelah mereka tidak mendengarkan Quran ini, muncullah ayat-ayat Fawatihus Suwar itu. Yasin, Toha, Nun, Alif Lam Ra. Itu salah satu tujuannya adalah untuk membuat orang-orang Arab ini semakin penasaran kepada Quran. Oh, apalagi nih, ayat apa lagi nih yang turun ini? Akhirnya mereka tertarik dan penasaran sehingga kemudian mereka belajar Quran. Nah, ini dari aspek bayaninya itu penuh hikmah. Dari aspek ilminya, Al-Quran itu kan banyak aspek-aspek ilmu. Siapa yang belajar pendidikan pasti akan menemukan banyak ayat-ayat pendidikan di dalam Quran. Siapa yang belajar psikologi juga akan menemukan banyak ilmu-ilmu jiwa, ilmu-ilmu manusia dalam Quran. Siapa yang belajar astronomi, banyak juga di situ ilmu-ilmu tentang bintang dan sebagainya. Maka dari aspek ilminya juga berhikmah. Kemudian dari aspek tasyri'i, penurunan syariat dari nabi ke nabi itu juga mengandung hikmah, mengandung pelajaran, mengandung kebijaksanaan. Termasuk dari aspek al-fani at-tasawwuri, dari bentuk dan gambaran Quran terhadap surga, neraka, itu juga penuh hikmah. Maka betul bahwa Al-Quranil Hakim, Quran itu adalah sumber dari hikmah. Nah, siapa pemilik hikmah yang sebenarnya, yang sesungguhnya? Al-Hakim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Ibnu Qatadah, hikmah itu adalah faham, tahu tentang Al-Quran. Atau istilah Ibnu Qatadah itu al-fiqhu atau al-fahmu fil Quran. Jadi siapa yang orang yang tahu hakikat, ya tadi ya, dengan ilmi, dengan bayani, dengan al-fani tasawuri tadi, dari perspektif masing-masing, siapa yang bisa mengungkap, menemukan, memahami Al-Quran itu sebagai hikmah, maka dia juga disebut sebagai hakim, ya. Orang yang mendapatkan karunia hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis dan sunnah Nabi itu, baik dari qauliyahnya, perkataan Nabi, baik dari fi'liyahnya, perbuatan Nabi, itu semua hikmah. Nah, ini mulai dari situ bahwa Al-Quran dan sunnah, hadis Nabi SAW adalah sumber dari hikmah. Jadi kalau mau tahu, mau cari hikmah, merujuklah kepada Quran, merujuklah kepada sunnah Nabi SAW. Nah, kemudian menarik ketika Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mizanul Amal, beliau itu mengatakan bahwa hikmah itu dimulai dari akal dulu. Akal yang menerima ilmu yang tinggi dari Allah. Dan kemudian ada tahap-tahapannya. Jadi menurut Imam Ghazali itu sebelum sampai kepada hikmah, itu melalui beberapa tahapan. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah beliau sebut dengan aqlut tamayyiz. Akal yang tamayyiz, akal yang sempurna, akal yang dewasa.
Dan di akal ini manusia sudah tahu membedakan antara yang buruk dan yang baik. Itu level akal yang paling rendah itu adalah aklu tamayyiz, di mana akal itu sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang bermanfaat untuk dia, mana yang tidak bermanfaat untuk dia. Itu aklu tamayyiz. Baru kemudian di atasnya aklu tamayyiz ini ada namanya aklu tajribi. Dari tahu tentang ilmunya, maka kemudian diamalkan dalam kehidupan. Diamalkan. Maka insya Allah ini Bapak Ibu 106 edisi ini insya Allah aklu tamayyiznya sudah mapan, sudah lolos, sudah mumtaz, sudah lulus, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah sekarang aklu tajribinya, apakah ilmu yang sudah kita dapat terima ini kita amalkan. Saya teringat apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kalau dalam urusan beramal itu jangan hitung-hitungan, jangan perhitungan. Waduh nanti nek begini, nanti nek begitu, nanti nek banyak perhitungan. Kata Ali, kalau soal amal di dunia ini jangan perhitungan. Karena nanti kalau sudah mati, di akhirat itu bukan waktunya lagi beramal, sudah waktunya perhitungan. Sehingga kita tidak bisa beramal lagi. Maka mumpung masih di dunia, kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah baru kemudian kalau sudah diamalkan, maka akan naik kepada level yang paling tinggi, yaitu aklul hakikah atau aklul hikmah. Akal kita itu bisa menyingkap sesuatu yang tersembunyi, tersirat. Itulah kemudian disebut dengan hikmah. Kita bisa menemukan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran kebijaksanaan dari segala sesuatu perkara yang kita alami. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau dalam tradisi tasawuf, hikmah itu diartikan dengan mengetahui rahasia segala sesuatu, atau istilahnya al-ittila ala asraril asya. Mengetahui rahasia dari segala sesuatu. Maka siapa yang mengetahui hikmah kemudian mengamalkannya, maka dia disebut sebagai hakim. Orang yang memiliki hikmah. Maka orang yang berhikmah itu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Meyakini sesuatu itu dengan semestinya. Dalam bahasanya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu, dia meyakini sesuatu yang semestinya, melakukan sesuatu yang sepantasnya. Nah, itu hakim. Orang yang berhikmah. Jadi tidak meyakini sesuatu yang tidak semestinya dan melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Itu bukan hakim. Nah, maka hakim-hakim kita itu, ya, maka orang yang disebut hakim itu orang yang berhikmah. Hakim, pemilik hikmah itu dia harus bersifat, bersikap, ya, tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak semestinya. Harus semestinya dan melakukan sesuatu yang sepantasnya. Nah, maka salah satu nama Allah di Asmaul Husna itu adalah Al-Hakim. Maka kalau kita setiap Sabtu itu kan mendengarkan Asmaul Husna, Pak. Maka Asmaul Husna itu perlu difahami tidak hanya secara akli, tapi perlu juga difahami secara akhlaki. Kalau akli saja, ya saya dengar, ya saya tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qawi, Al-Hakim, itu tahu maknanya. Itu secara akli saja, tapi perlu juga secara akhlaki. Maka oleh para ulama disebut dengan at-tahalluq bi akhlaqillah. Jadi
berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka orang yang hakim itu maka harusnya berakhlak seperti apa yang Allah lakukan dengan sifat hakimnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Bapak Ibu kan kalau melakukan sesuatu perkara, perbuatan itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kita sudah membawa nama Allah. Membawa nama Allah di segala perbuatan kita. Maka dengan bismillah itu, kata Rasulullah, maka perbuatan itu tidak akan terputus dengan kebaikan, dengan keberkahan. Tapi siapa yang tidak memulainya dengan bismillah, fahuwa abtar, maka akan terputus. Dan meminimalisir peran setan masuk dalam perbuatan kita itu. Maka kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, kalau di jalan macet, tidak usah emosi Bu. Nah, kalau sudah Bismillah harus Rahman dan Rahim. Begitu juga ketika Bapak Ibu guru, ya, ketika berangkat mau mengajar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sekolah ada anak yang berlaku mungkin kurang elok, kurang baik, tetap mendahulukan Rahman dan Rahimnya. Begitu juga dengan sifat hakim ini. Nah maka tadi sudah disampaikan krisis kehidupan yang sekarang terjadi, yang kita rasakan, kita alami di semua aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, pendidikan. Ya. Ada satu hal yang harusnya membuka mata kita, yaitu ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, yaitu hikmah. Kata Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah, al-kalimatul hikmatu dhallatul mu'min. Fahaisu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari diri kita, dari diri seorang mukmin. Maka dimanapun kita menemukan hikmah itu, maka kita akan menjadi orang yang paling bersyukur, karena menemukan barang yang hilang itu kan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Nah ini sesuatu yang hilang dari kita, kemudian cari di mana saja. Hikmah itu bisa kita dapatkan dari siapa saja, di mana saja, ya, dan kapan saja. Selama kita tahalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah maka kenapa kemudian kita perlu belajar hikmah ini dari khazanah Quran? Jadi pertama karena Quran ini adalah sumber hikmah, dan semua nabi itu juga orang-orang yang diberikan hikmah, termasuk orang-orang pilihan yang disebutkan dalam Quran, bukan nabi, bukan rasul, tapi disebutkan bahkan menjadi nama surat. Ya. Salah satunya adalah Luqman. Sebenarnya siapa manusia pertama yang dikaruniai hikmah? Manusia pertama yang dikaruniai hikmah adalah Nabi Adam. Ketika Allah berfirman, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Tidak hanya nama-nama, tapi juga hikmah. Hakikat tentang sesuatu itu. Itulah kemudian menjadi bekal Nabi Adam untuk hidup di muka bumi. Diberikan perangkat-perangkat, bekal-bekal, ilmu-ilmu, supaya bisa menjadi khalifah di muka bumi ini dengan sempurna. Itu bedanya dengan iblis. Kan kita sama-sama dikeluarkan dari surga. Kalau iblis dikeluarkan dari surga itu tidak dibekali oleh Allah. Dia tidak mendapatkan bekal dari Allah. Sudah keluar saja. Dan Allah hanya mengatakan kamu akan kekal di neraka abadan selama-lamanya. Nah, kemudian iblis minta supaya diizinkan untuk menggoda sebanyak-banyaknya manusia untuk ikut ke jalannya. Tapi kata Allah, boleh, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah inilah orang-orang yang berhikmah ini insya Allah juga akan terhindar dari
ajakan-ajakan iblis kepada jalannya. Nah, maka Bapak Ibu disebutkan dalam surat Luqman ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi Luqman ini adalah orang pilihan. Karena ini konteksnya pendidikan, maka dia ini kita lihat sebagai seorang tokoh pendidik. Seorang tokoh pendidik yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan al-hikmah. Nah, tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah 269, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hikmah, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka ada 6 komponen setidaknya, ya, 6 komponen yang disebutkan dari surat Luqman ayat 12 sampai 19. Yang pertama adalah komponen akidah. Iman, tauhid yang murni dengan menolak segala macam bentuk kesyirikan. Luqman mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Oke, sudah belajar 106 edisi akidah dengan Ustadz Anang Fatur Rahman. Insya Allah syirik-syirik yang besar itu sudah tahu. Cuma ada syirik-syirik kecil ini yang terkadang terlupa, terlalai, bahkan mungkin tidak kita rasakan, kita lakukan. Syirik ini kan sebenarnya lawan dari tauhid. Tauhid itu membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari sesembahan. Akidah yang lurus ini, akidah yang murni, iman tauhid yang murni lurus ini, itu membebaskan dari belenggu. Belenggu manusia, belenggu setan, belenggu nafsu, termasuk belenggu apapun yang membelenggu kita. Tauhid itu membebaskan. Belenggu kekuasaan, belenggu uang, belenggu jabatan, apalagi Pak, yang membelenggu kita itu kalau kita tidak bisa mengontrol, maka kemudian bisa menjadi kesyirikan. Nah, maka fungsi peran akidah itu adalah membebaskan kita dari belenggu-belenggu itu. Termasuk saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh seorang ulama dari Suriah bernama Syekh Abdurrahman Al-Kawakibi. Beliau menulis kitab yang beliau melihat fenomena umat Islam itu sedang dihadapkan kepada satu fenomena munculnya fuqaha al-istibda. Fuqaha itu artinya orang-orang yang faqih, orang-orang yang ilmu, tetapi justru mendoktrin masyarakat, mendoktrin umat dengan fikih al-ibtida. Fikih penindasan, bahasanya Al-Kawakibi itu. Jadi mendoktrin masyarakat, mendoktrin umat, ketika melihat seorang pemimpin itu adil, maka bersyukur. Baik Pak ya. Ya memang harus bersyukur kita kalau dapat pemimpin yang baik, pemimpin yang adil itu bersyukur. Tapi ini yang menjadi problemnya adalah ketika pemimpin itu zalim, maka kita diminta untuk bersabar. Nah, itulah fenomena fikih al-istibdad, fikih penindasan. Jadi bukan membebaskan manusia, tapi justru membelenggu manusia. Jadi kalau ada kezaliman ya sudah sabar saja, nerimo. Pasrah saja, wes berdoa saja. Padahal berdoa itu kan pilihan terakhir. Selain dengan tangan ya, kalau yang jadi pemimpin ya dengan kebijakan, membuat kebijakan aturan. Yang tidak bisa ya dengan lisan, ya dengan tulisan. Nah, kalau tidak bisa, terakhir adalah berdoa. Itu yang terakhir. Ya meskipun itu juga pilihan, tapi jangan kemudian sudah belum apa-apa, udahlah, terima saja. Nah, tidak. Kalau ada kezaliman, kalau ada keculasan, kalau ada kecurangan, kalau ada hal yang tidak baik, ya harus bersuara. Nah, inilah akidah tauhid yang benar, yang lurus itu tidak membiarkan sesuatu yang buruk didiamkan, tetapi mengubahnya dengan apa yang kita miliki.
Termasuk ketika Rasulullah bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Diam itu juga pilihan kedua. Berkata dulu yang baik, berkata dulu yang benar, sampaikan dulu kebenaran. Apapun konsekuensinya, pahit, bahkan mungkin dikucilkan, tidak banyak orang yang mengikutinya, sampaikan. Tapi pilihan diam itu juga jangan kemudian dihakimi juga. Diam dalam arti itu, ya, kita mengumpulkan tenaga kita, mempersiapkan mental kita, menata lagi ilmu kita, menata hati kita. Nanti kalau sudah siap, nah maka kita muncul ke depan untuk falyaqul khairan. Muncul untuk falyughayyir biyadih. Muncul untuk falyughayyir bilisani. Insyaallah jamaah kopi ngaji ini sudah berdiam diri awal-awal saja. Awal-awal mungkin edisi sampai ke 50. Tapi setelah itu seharusnya dengan akidah yang baik, dengan materi-materi akhlak yang baik, dengan materi-materi ibadah dan muamalah yang baik, boleh kita muncul sekarang untuk tampil ke depan, tampil ke hadapan. Tapi yang masih belum siap, tidak apa-apa. Tetap belajar dulu, menyiapkan segala sesuatunya. Nah itu yang dalam pendidikan al-hikmah ini diharapkan kita jangan istilahnya mempunyai sifat atau sikap slave mentality, mental budak. Jadi tadi menerimo tadi, ya nerimo, sediko dawuh. Ya. Kalau nerimo kemudian berdoa untuk kebaikan itu mending Pak. Ini ada yang fenomenanya adalah orang yang acuh, ya, orang yang masa bodoh terhadap fenomena atau keadaan seperti ini. Itu lebih parah lagi. Jadi itu yang pertama. Jadi soal akidah. Kemudian yang kedua, ini tadi persoalan tentang pengabdian, kebaktian kepada Allah. Yang kedua ini dalam surat Luqman ayat 6 ayat ke-14 ya. Disebutkan di situ wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Jadi setelah berbakti kepada Allah, akidahnya baik, kemudian berbakti kepada manusia. Nah, simbol pertama yang harus kita bakti ya, itu adalah orang tua. Nah, di situ disebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu ila akhir ayat itu. Sebenarnya prinsipnya adalah menghargai jasa dan pengorbanan orang tua kita. Ini mayoritas di sini adalah orang-orang yang sudah pernah melahirkan, mendidik, membesarkan anak-anak sampai ya kita anggap sudah tuntas gitu. Sudah berhasil, sudah saatnya tahu yang fardi-fardinya dan menjalani kehidupannya sendiri. Nah, salah satunya adalah ibu ya. Salah satunya adalah ibu. Maka ada penelitian itu, Pak. Ibu itu kalau melahirkan, jadi ada satuan sakit. Manusia ini kan kalau sakit itu ada satuannya namanya DEL, DEL, DEL. Itu maksimal orang itu menahan rasa sakitnya itu hanya 47 DEL. Itu udah paling puncak ya, sakitnya luar biasa. Nah, penelitiannya ibu kalau melahirkan itu sampai merasakan 57 DEL. Jadi 10 naik levelnya. Jadi Masya Allah luar biasa perjuangannya, sehingga kebaktian kita ini dalam pendidikan al-hikmah adalah diingatkan simbol pengabdian pada manusia dimulai dari orang tua. Peran ibu dan ayah. Makanya saya itu kalau dinasihati ayah saya dulu ingat sekali. Terutama untuk kita-kita yang masih muda ini atau yang masih punya orang tua, itu kalau pulang ke rumah itu selalu menemukan
wajah yang berbeda dari orang tua kita. Wajah yang semakin keriput, wajah badan yang semakin kurus. Kata orang tua saya itu, karena apa Le? Bapak ini sudah semakin keriput karena gantengnya bapak ini, wibawanya bapak ini sudah tak pindahin ke kamu. Badan saya kurus ini karena saya mikirin kamu. Nah, jadi seperti layang-layang itu tidak akan pernah dibiarkan putus dan terus ditarik ya. Itu kemudian selanjutnya dalam ayat ke-15 itu ini ada batasannya. Batasan pengabdian kita kepada manusia, ya, baik kepada orang tua, ya kalau di kantor atau apa kan kita ada orang yang lebih tinggi ya. Batasannya adalah selama kita tidak diajak untuk syirik kepada Allah, ya, tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang buruk, maka laksanakan. Batasannya itu. Tapi kalau diajak kepada yang keburukan, kesyirikan, maka tolak ajakan itu. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga dalam surat Luqman ayat ke-16, Allah berfirman, ini Luqman mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunayya innaha intaku misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samai aw fil ardi ya'ti bihallah. Jadi ada prinsip yang disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya, perbuatan ya, yang kamu lakukan, hatta itu sebiji zarah pun, sebiji sawi, bahkan itu di dalam batu yang mungkin orang tidak akan lihat, tapi Allah Maha menyaksikan. Nah, ini dalam prinsip pendidikan Al-Hikmah, bahwa pendidikan itu mengajarkan prinsip transparansi, keterbukaan, kejujuran. Kata Rasulullah, fa inna sidqa yahdi ilal khair. Segala macam kejujuran itu pasti akan mengantarkan kepada kebaikan. Fa innal khaira yahdi ilal jannah. Segala sesuatu yang baik pasti akan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, fa innal kadhiba, sesuatu yang bohong, yang kadzib, yang dusta itu yahdi ilal fujur. Orang yang kalau bohong mesti akan menutupi dengan kebohongan lagi. Cari sesuatu yang bohong lagi untuk menutupinya. Akhirnya dekat dengan fujur, keburukan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Segala yang fujur, yang buruk pasti akan dekat dengan neraka. Nah, jadi kejujuran ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita. Ya, prinsip transparansi dan juga prinsip akuntabilitas, menjaga amanah, bertanggung jawab. Ini penting juga, ya. Baik tanggung jawab secara vertikal maupun tanggung jawab secara horizontal. Nah, ini. Kemudian yang keempat, kepatuhan kepada syariat, aqimis shalah. Nah, ini aqimis shalah. Ini pesan Luqman kepada anak-anaknya, aqimis shalah. Ini perlu disampaikan juga kepada anak-anak kita, aqimis shalah. Bapak Ibu kalau anaknya sudah pergi jauh, merantau, bekerja, kalau telepon, tanya yang penting adalah sholatnya. Pilih sholatnya dekat apa enggak dengan masjid. Nanti yang urusan gajinya piro, piro itu nanti. Nah, tanya dulu sholatnya sudah baik, benar atau tidak. Jangan sampai ditinggalkan. Aqimis shalah. Karena sholat ini sangat berkaitan dengan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dia akan mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah, kemudian yang kelima, komponen kelima adalah ayat ke-18 menekankan tentang sikap tawadhu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha.
Jadi jangan memalingkan muka kepada orang dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita hanya seonggok jasad yang dititipi oleh Allah, nyawa. Yang nyawa ini bisa diambil kapanpun. Kalau tinggal jasad saja, semua orang tidak mau, sudah tidak berguna lagi. Bahkan anak istri yang dekat saja tidak mau. Maka jasad itu kalau sudah tinggal jasad ya harus dikebumikan. Maka tidak ada yang kita sombongkan. Karena orang yang sombong itu dia akan menolak kebenaran. Tertutup hatinya, merasa diri paling benar. Jadi seperti iblis, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Fir'aun sampai sombongnya kemudian ana rabbukumul a'la. Jadi dia tidak bisa menerima, menolak kebenaran. Bahkan kalau sombongnya, angkuhnya sudah tinggi, sangat melampaui batas, maka dia akan bisa menolak kebenaran dari Tuhan, dari Allah. Nah, yang terakhir adalah sikap wasatiyah, kesederhanaan. Ini wasatiyah ini kan banyak yang memaknai dengan pertengahan, ya. Tapi Syekh Yusuf Al-Qardawi itu menyampaikan bahwa wasatiyah itu sederhana. Jadi Bapak Ibu berislam itu dengan sederhana, ya, artinya tidak ekstrim. Jangan terlalu ekstrim soal ukhrawinya, juga jangan terlalu ekstrim soal dunianya, sederhana saja. Sederhana. Tapi yang paling penting adalah istiqomah. Nah, dalam terakhir ayat ke-19 itu Allah berfirman waqsid fi masyika waghdud min sautik. Jadi sederhanakanlah jalanmu dan sederhanakanlah suaramu. Jadi prinsipnya belajar menyederhanakan jalan dan juga menyederhanakan suara. Maksud jalan di sini adalah betul-betul jalan, karena tadi berkaitan dengan wala tamshi fil ardi maroha. Jadi jalan itu dengan jalan yang elok, jalan yang anggun. Kalau dulu di Jawa itu apalagi nggih, ibu-ibu, orang-orang perempuan itu diajari bagaimana cara jalan yang baik, yang elok. Kalau dulu saya di madrasah, Bu, di pondok pesantren itu, kalau jalan kok sendalnya serak-serek itu, wah, sama ustadznya, sini, sandalnya dilempar ke genteng. Nah, karena itu nggak elok, ya. Ya mengganggu telinga orang yang mendengar dan seperti orang malas. Nah, jadi angkat, tak, harus cepat. Nah, itu diantaranya. Dan sebenarnya jalan ini adalah, para mufasir juga menjelaskan jalan menuju kebenaran. Itu harus sederhana, Pak. Jangan tergesa-gesa. Pengen tahu sesuatu, pengen tahu ilmu sesuatu, jangan tergesa-gesa. Difahami dulu, dibaca dulu, dimat-matke dulu, diamalkan dulu. Nah, kalau sudah mantep, boleh di-share, disampaikan. Nah, yeah. Jadi jangan tergesa-gesa untuk tahu sesuatu, belum dibaca sepenuhnya sudah di-share. Nah, itu tidak sederhana, tidak wasatiyah itu, ya. Tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Nah, itu terburu-buru, jangan terburu-buru, ya. Harus teratur, berhati-hati, ya, tahu rambu-rambunya, ya. Dan jangan sampai kehilangan arah. Termasuk kemudian sederhana dalam bersuara. Nah, ini penting juga. Ini wasatiyah. Wasatiyah, sederhana dalam bersuara. Ini kalau dalam Quran itu kan ada disebutkan, ada beberapa qaul, ya. Ada qaulan ma'rufa, ya, perkataan yang baik, ada qaulan sadida, perkataan yang tegas, benar, ada qaulan layyina, perkataan yang lemah, lembut, ada qaulan maisura, perkataan yang mudah diterima. Jadi jangan menjelaskan sesuatu itu bulat, ya, point to the point. Meskipun orang Jawa itu basa-basi, penting juga basa-basi itu, tapi harus poinnya ada. Ya, poinnya ada. Kemudian yang terakhir qaulan baligha, perkataan yang sampai membekas kepada jiwa.
Nah, yang penting itu adalah bukan tinggi rendahnya suara kita ya dalam menyampaikan pesan atau ilmu itu, tapi yang paling penting adalah isi kontennya apa. Nah, itulah sederhana dalam bersuara. Makanya dalam konteks pendidikan al-hikmah ini Bapak Ibu, peran antara ibu dan ayah itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya. Ini mohon maaf saya sampaikan penelitian di Jerman. Jadi ibu-ibu jangan marah dulu nih. Penelitian di Jerman, jadi ketika ibu-ibu menasehati anaknya, berbanding bapak-bapak menasihati anaknya, itu dia ibaratkan, mohon maaf ibu, diibaratkan kalau ibu-ibu itu seperti anjing pudel. Anjing pudel itu anjing yang itu loh Pak, yang lucu, yang ceria, yang suka, ya memang suka bunyi. Suka bunyi. Tapi jangan tersinggung Bu. Jadi kita ini juga bisa belajar dari anjing loh Pak. Dalam surat Al-Maidah ayat 4 itu disebutkan wa ma tu'allimuna fil jawarihi mukallibin. Jadi anjing itu disebut sebagai hewan yang cerdik, pintar untuk berburu tadi. Ya, jadi seperti anjing pudel yang banyak omong, cacut. Gitu ya. Okay. Cuma kadang akhirnya pesannya tidak sampai. Beda kalau ayah, bapak itu disebutkan seperti singa. Suaranya, pita suaranya itu memang dibuat seperti singa. Jadi kalau anak kok belum masih main HP, udah adzan, sholat. Itu anak lebihan Pak. Suaranya bapak iki. Nek suaranya ibu, wis adzan HP ini mandek sik. Engko dilanjutne wis adzan, banyak tapi enggak ada yang masuk. Tapi kalau bapak, sholat wah, apalagi kalau sambil pegang rotan gitu. Sholat Nah, jadi ini antaranya beberapa komponen di dalam pendidikan al-hikmah. Jadi kita rangkum lagi. Yang pertama tadi apa Pak? Akidah. Akidah ini harus membebaskan kita dari belenggu. Yang kedua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, kejujuran, integritas, keterbukaan, transparansi, ya. Kemudian akuntability, bertanggung jawab amanah. Bahkan sampai ada peribahasa itu lebih baik patah nama daripada lebih baik patah kaki daripada patah nama. Jadi kalau patah nama, namanya udah patah, nggak akan dipercaya lagi. Yang keempat, aqimis shalah, kepatuhan kepada syariat. Yang kelima, tawadu, hilangkan angkuh, sombong. Kalau belajar dari Ustadz Fakhruddin Faiz, ya, itu prinsip beliau adalah terus menjadi bodoh dan tidak kunjung pandai. Terus merasa bodoh dan tidak kunjung pandai. Itu prinsipnya Ustadz Fakhruddin Faiz. Ya, sama juga harusnya kita begitu. Jangan merasa sudah tahu, merasa bodoh saja dan merasa belum pandai, sehingga ilmu itu akan lebih masuk. Yang keenam terakhir, wasatiyah, sederhana, baik berjalan untuk mencari ilmu, berjalan untuk kebenaran, sederhana, jangan tergesa-gesa, hati-hati, ya. Kemudian sederhana dalam bersuara. Tinggi, rendah, nada, suara, tapi yang penting isi dan kontennya itu. Ini barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diterima komponen-komponen pendidikan al-hikmah dalam surat Luqman ayat 12 hingga 19. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hikmah, dikaruniai hikmah oleh Allah. Step-stepnya adalah 6 komponen ini. Insya Allah kalau kita lakukan, mudah-mudahan Allah berikan hikmah kepada kita.
Wallahu a'lam bishawab.